Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carome Dias Anggara, NIM D021964 dari kelas PKO 4B, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar profesi keguruan atau kependidikan. 1. Pengertian guru bagi para ahli. Pertama, guru adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengolah kelas, menurut Lawrence D. Haskell dan Jonathan. Kedua, guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan, menurut Jane D. Grams dan C. Morris. Jadi di sini guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengolah kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai ke tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Lalu, latar belakang profesi pendidikan. 1. Alasan yang berkembang dengan sifat naluriah, bahwa ilmu pengetahuan itu lebih utama dalam segala hal, maka mempelajarinya adalah mencari yang lebih mulia, maka mengajarkannya pun adalah memberikan faedah dan keutamaan. Kedua, alasan yang berhubungan dengan kemanfaatan umum, bahwa orang yang punya ilmu itu berada dalam keadaan 1. Mencari faedah dan guna ilmu, 2. Mencari ilmu pengetahuan sehingga ia tidak bertanya-tanya, 3. Memberikan wawasan ilmu dan mengajarkannya, inilah keadaan termulia baginya. 3. Alasan yang berhubungan dengan unsur yang dikerjakan. Seorang guru adalah seseorang yang berurusan langsung dengan hati dan jiwa manusia, dan wujud yang paling mulia di muka bumi ini adalah jenis-jenis manusia. Bagian yang paling mulia dari bagian-bagian tubuh manusia adalah hatinya. Sedangkan guru adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, dan membawa hati itu untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru, menurut paradigma baru ini, bukan hanya bertindak sebagai penyampai informasi, pengalihan ilmu pengetahuan, tetapi sebagai motivator dan fasilitator dalam PBM. Lalu, pengertian profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Menurut Profesor Pitt Sahertian, profesi adalah merupakan simbol dari suatu pekerjaan atau selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Menurut Candler. Jadi kesimpulannya, profesi mengajar adalah suatu jabatan yang mempunyai kekhususan, yakni memerlukan kelengkapan mengajar dan atau keterampilan yang menggambarkan bahwa seseorang itu melakukan tugas mengajar dan membimbing para peserta didik. Lalu makna profesional, ahli atau expert, artinya ahli dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik. Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi adalah suatu sikap profesional yang disebut mandiri, yakni dapat mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Pengertian tanggung jawab di sini adalah guru mampu mempertanggungjawabkan dan kesediaan untuk diminta pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, siswa, orang tua, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara, dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Memiliki rasa kesejawatan. Salah satu tugas dari organisasi profesi adalah menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan. Ciri-ciri guru sebagai suatu profesi. 1. Hakikat suatu profesi adalah bahwa seorang guru itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial.
2. Suatu profesi dilandasi dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang sistematis. 3. Suatu profesi punya otonomi yang tinggi, artinya bahwa guru itu memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya karena merasa mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi. 4. Suatu profesi mempunyai kode etik. 5. Suatu profesi umumnya mengalami pertumbuhan terus-menerus. Kode etik profesi keguruan. Pengertiannya adalah norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat, yang berisi tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan. Tujuannya: 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Lalu Kode Etik Guru Indonesia (ADART PGRI) tahun 1994. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan ilmu mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. 8. Guru secara bersama-sama memelihara mutu organisasi-organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru memelihara segala kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Tugas guru. 1. Fungsi profesional. Guru meneruskan ilmu atau keterampilan atau pengalaman yang dimiliki atau dipelajarinya kepada anak didiknya. 2. Fungsi kemanusiaan. Berusaha mengembangkan atau membina segala profesi, potensi bakat, atau pembawaan yang ada pada diri anak serta membentuk wajah ilahi dalam dirinya. 3. Fungsi civic mission. Guna wajib menjadikan anak didiknya menjadi warga yang baik, yaitu warga yang patriotik, mempunyai semangat kebangsaan nasional, dan disiplin atau taat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Tugas guru. 1. Mendidik. Menekankan pada pembentukan jiwa, karakter, kepribadian berdasarkan nilai-nilai. 2. Mengajar atau menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran. 3. Tugas melatih atau menekankan pada pengembangan kemampuan penerapan teknologi dengan cara melatih berbagai keterampilan. Sebagai tugas kemanusiaan, guru harus 1. Terpanggil untuk membimbing. 2. Melayani. 3. Mengarahkan. 4. Monolog. 5. Memotivasi. Dan 6. Memberdayakan sesama. Guru harus memiliki kualifikasi profesionalisme. 1. Memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan. 2. Kredibilitas moral. 3. Dedikasi dalam menjalankan tugas. 4. Kematangan jiwa atau kedewasaan. 5. Memiliki keterampilan teknis mengajar. 6. Mampu membangkitkan etos dan motivasi anak didik. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.